Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya nak kongsikan bagaimana keutamaan seorang anak menghafal Al-Quran pada usia awal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man qara'al Qur'ana qabla ayyah kalima fahuwa mimman utiyal hukmu sobiyan. Maksudnya, barang siapa yang menghafal Al-Quran sebelum dia baligh, maka dia termasuk orang yang diberi pengetahuan sejak kecil. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada masa kini, menghafal Al-Quran bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, malah kanak-kanak pun melakukannya. Sebenarnya untuk ibu, bapak yang mempunyai anak penghafal Al-Quran adalah perkara yang membanggakan luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, akan dipakaikan di kepalanya mahkota, dan kedua ibu bapaknya akan diberi perhiasan yang tidak boleh dinilai oleh penduduk dunia. Lalu mereka bertanya, mengapa kami diberi perhiasan seperti ini? Kemudian Allah menjawab, karena anak kamu mempelajari Al-Quran. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke tingkat surga dan bilik-biliknya. Dia akan terus naik selama dia membaca ayat Al-Quran. Menurut kajian Osbora, White and Blom, bahwa pengembangan intelektual manusia terjadi pada usia awal atau usia 0-8 tahun mencapai 80% dan akan mencapai 100% pada usia 18 tahun. Dengan kata lain, sebagian besar perkembangan otak manusia berlaku pada masa kanak-kanak. Jadi, apa saja yang ibu bapak lakukan kepada anak-anak ketika usia awal akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan intelektual di masa yang akan datang. Menurut pakar psikologi Rika Sa'diyah dalam bukunya Melatih Kecerdasan Emosi Anak Usia Awal, bahwa kanak-kanak adalah masa terbaik dari sel-sel otak mengalami perkembangan dan mempunyai kemampuan menyerap rangsangan dari luar. Oleh karena itu, anak-anak mulai peka untuk menerima berbagai rangsangan dan berbagai usaha pendidikan persekitaran, sama ada disengaja atau tidak. Berdasarkan kajian ini, jika kita tidak membuat persediaan pendidikan dengan betul, anak akan kehilangan peluang berharga yang mempunyai pengaruh besar pada intelektualnya. Sudah tentu, ini tidak bermaksud bahwa kanak-kanak harus dipaksa menerima semua pengetahuan. Bapak, ibu harus mencari dan memahami apa pengetahuan yang tepat untuk anak-anak pada usia itu dan bagaimana kaidah yang sesuai. Baik kanak-kanak sedang bermain atau belajar, semuanya adalah untuk menyampaikan pengetahuan. Karena walaupun dalam permainan, kanak-kanak masih boleh belajar. Alangkah baiknya sekiranya anak pada usia awal telah diajar atau dibimbing untuk menghafal Al-Quran yang tidak bertentangan dengan alam mereka, memberi mereka asas yang baik, mendalam, intelek, dan emosi. Dalam menghafal, mereka belajar untuk membiasakan diri dengan aktiviti yang baik, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga amalkan kawalan emosi dalam proses menghafal. Pada usia awal, minda kanak-kanak masih segar, dia tidak melakukan banyak urusan duniawi, masih bersih dari dosa. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah.
Sebagai penutup pada sesi ini ada sebuah syair Arab mengatakan, hifzul ghalimi shaghiri kanaksil hajaru wal hifzul rajuli ba'da ma yablughu kal kitabi al-ma'. Maksudnya adalah hafalan di masa kanak-kanak bagaikan mengukir di atas batu, dan hafalan masa dewasa bagaikan mengukir di atas air. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.